Langsung saja tidak usah berlama-lama seperti janji saya pada video sebelumnya. Tepatnya video kali ini adalah untuk menepati janji pembahasan strainer. Oke guys, strainer. Ya, jadi Hino kembali mengeluarkan sebuah komponen baru atau komponen tambahan, yaitu strainer. Nah, latar belakangnya, jadi kita bersama tahu bahwa pemerintah telah menerapkan penggunaan bahan bakar B30 di Indonesia atau campuran antara minyak bumi dan minyak nabati. Dengan demikian mengakibatkan umur filter menjadi semakin pendek atau lifetime filter menjadi lebih pendek. Kemudian adanya penyumbatan oleh gel pada filter. Nah, dengan demikian perlu ditambahkan komponen yang bisa memperpanjang umur filter. Nah, ini dia strainer yang tadi. Jadi definisinya adalah strainer adalah alat penyaring yang berfungsi untuk menyaring partikel gel pada solar sehingga meningkatkan kerja dari fuel filter. Penyaring pertama sebelum ke filter. Oke. Efek B30 pada filter seperti video saya yang kedua yang kalau tidak salah 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu itu menjelaskan bahwa ternyata B30 ini mengakibatkan filter bahan bakar paling cepat rusak atau paling cepat diganti, kemudian juga mengakibatkan low power atau nggak kuat nanjak. Ya, salah satu penyebabnya karena B30 ini memiliki gel atau fem yang lumayan banyak sehingga dia menyumbat filter sehingga bahan bakar itu tidak tersalurkan dengan baik. Nah, yang terjadi pada pemakaian B30 ini diantaranya adalah gel pada strainer tank. Jadi pada tangki itu sendiri terdapat sebuah strainer yang fungsinya adalah untuk menyaring kotoran juga di situ. Nah, kemudian fuel filter tertutup oleh gel. Ada ruangan mau toilet ini itu kembali ribut saja. Sorry. Nah, elemen fuel filter atau saringannya tertutup oleh gel. Nah, kemudian gel terbawa bersama fuel. Nah, biasanya kita lihat pada gelas filter solar, tepatnya filter solar bawah itu kan di bagian bawahnya kan mika ya, jadi bisa kita lihat bahwa di dalam itu memang terdapat kotoran ya. Kemudian dengan demikian, dengan adanya keluhan-keluhan demikian dari pemakaian B30 ini, maka Hino mengeluarkan komponen baru yang teman-teman sudah ketahui bersama, yaitu strainer. Nah, jadi strainer ini adalah solusi untuk mencegah atau untuk meredam atau untuk bisa dibilang untuk mengantisipasi setidaknya agar filter solar itu tidak cepat diganti. Kemudian minyak atau solar sendiri atau bahan bakar sendiri yang akan diinjeksikan ke dalam mesin ketika pembakaran itu benar-benar bersih. Kita bahas keunggulan ya. Jadi keunggulannya adalah yang pertama, aliran fuel dibuat dengan metode siklon untuk memecah gel sehingga gel yang masuk ke filter bisa berkurang. Kemudian mesh area filter yang lebih luas sehingga kemampuan menyaring lebih baik. Oke. Yang berikut yang ketiga adalah mesh terbuat dari stainless sehingga tahan terhadap karat. Jadi kita tahu bersama bahwa sistem bahan bakar komponennya itu diantaranya ada fuel tank, ada fuel filter, kemudian juga ada injeksi pump atau brush tube dan lain-lain sampai kepada injektor. Itu tempat pemasangan strainer di antara fuel tank atau tangki bahan bakar dengan filter solar bagian bawah. Atau bisa dibilang dia ini menjadi penyaring pertama. Jadi dia ini orang pertama, orang bongkar ini, dia orang bongkar. Jadi dia ini sebenarnya memisahkan air dan memisahkan gel kotoran yang pertama kali. Oke. Kemudian cara kerja strainer yang pertama, fuel masuk ke area strainer. Kemudian siklon proses untuk memecah gel. Nah, kemudian partikel berat atau kotoran yang berat atau besar itu akan mengendap. Kemudian yang keempat adalah partikel kecil akan masuk ke pre-filter melalui strainer filter. Oke, kemudian yang kelima adalah partikel besar secara periodik dibuang. Yang keenam yaitu fuel yang sudah disaring barulah masuk ke pre-filter. Oke. Nah, untuk parts information itu strainer ini dijual pada dealer Hino terdekat teman-teman sekalian. Jadi hasil pengetesan atau hasil uji coba pada slide saya ini yang warnanya biru itu dia tidak menggunakan strainer, sedangkan yang berwarna merah itu dia menggunakan strainer. Nah,
Kemudian pada sebelah kiri itu mileage atau jarak ya. Kita lihat pada yang tidak menggunakan strainer pada yang warna biru. Oke, yang warna biru diganti ketika filter bahan bakar telah mencapai 10.000 km. Ya. Namun ketika kita menggunakan si strainer, maka akan menggantikannya pada kilometer 23.040. Nah, oke, kemudian yang si customer B, kita lihat dia mencapai kilometer 7.500 kalau dia tidak menggunakan strainer. Tapi ketika dia menggunakan si strainer, maka dia akan menggantikannya pada kilometer 15.960. Maksudnya begini, kenapa perbedaan ada yang 23.000, ada yang 15.000? Nah, perbedaannya adalah kita punya kendaraan ini kan ada yang produksi antara tahun per tahun itu kan beda-beda. Jadi ketika pada tahun 2020 itu kita melakukan improve atau kita melakukan perubahan pada sistem bahan bakar, di antaranya yaitu pada pre-filter atau filter solar bawah ya, yang terpasang pada chassis, misalkan pada Dutro. Jadi ketika kita menggunakan filter bahan bakar yang pada tahun 2020, itu artinya kita akan menggantinya pada kilometer 10.000. Nah, namun ketika kita menambahkan lagi strainer, itu akan diganti pada kilometer 23.040. Nah, kemudian yang di bawah tahun 2020 itu harusnya dia menggantinya per kilometer 7.500. Tapi ketika dia menggunakan strainer, maka akan mengganti filter bahan bakar per 15.960 km. Kan biasanya 15.000 km ini kan kalau misalkan kendaraan yang trackingnya pendek atau menempuh jarak tidak terlalu jauh ketika beroperasi. Nah, itu biasanya kita merekomendasikan dia gantinya per 10.000. Alasannya apa? Karena memang kadangkala dia punya waktu pemakaian, misalkan kita targetnya bulan, misalkan sudah lewat dari 2 bulan, sehingga memang wajib diganti. Nah, kemudian kalau misalkan belum sampai 2 bulan dan ternyata dia sudah mencapai 15.960 km, maka dia juga wajib ganti. Nah, yang mencapai 15.960 sebelum 2 bulan biasanya sih operasi pada bisnis logistik atau mungkin pada proyek, tapi yang operasinya terus-menerus ya. Oke. Nah, keuntungannya adalah lifetime atau waktu pemakaian fuel filter menjadi lebih panjang 2 kali, sehingga cost untuk filter menjadi turun. Kemudian strainernya tidak perlu perawatan dan dapat dipakai seumur hidup kendaraan. Kemudian biaya maintenance turun, jadi ongkos penggantian si mekanik menjadi efisien. Lifetime filter bahan bakar ada 30. Di sini ada truk dan bus produksi VIN 2020 dan sebelum VIN 2020. Nah, untuk produksi VIN 2020 standarnya kan 10.000 km. Nah, ketika menggunakan strainer dia akan menggantinya pada kilometer 20.000. Nah, sebelum VIN 2020 itu yang menggantikan per 5.000 km, ketika menggunakan strainer dia akan menggantinya per 10.000 km. Jadi di bawah 2020 ini kita bisa membedakan itu yaitu pada filter bahan bakar atau filter solar bagian bawah. Jadi apabila filter solar bagian bawah yang masih berwarna hitam, itu dia menggantikannya selama 5.000 km. Namun ketika dia menggunakan strainer, maka dia akan ganti per 10.000 km. Nah, kemudian ketika menggunakan retrofit filter yang 10.000 atau dia telah menggantikan filter yang lama yang masih bodinya warna hitam dengan yang sudah berwarna putih atau yang pakai 2020 punya, itu dia akan mengganti per 10.000 km apabila tidak menggunakan strainer. Tapi ketika dia menggunakan strainer, maka dia akan menggantikannya pada kilometer 20.000. Oke, demikian hasil pembahasan tentang strainer. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dan bisa memprovokasi teman-teman untuk membeli strainer ini, karena secara logikanya memang dia membuat umur pakai filter menjadi lebih lama. Nah, di tempat kita memang sudah banyak yang memesan strainer, tapi masih banyak juga sih yang belum mendengar sekali lagi. Jadi apabila teman-teman mengetahui strainer ini sudah ada, fungsinya seperti apa, harganya berapa, kalau tertarik silakan sampaikan teman-teman sekalian. Oke, demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video lainnya.